senang sekali pemirsa, kita bisa berjumpa kembali dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Tentunya bersama saya Usatun Hasanah. Dan saya Johar Wanikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Pemerintah daerah hingga saat ini masih menerapkan pembatasan aktivitas jam malam di Kota Parepare. Meski pemberlakuan aturan ini telah berjalan sejak adanya pandemi, namun aparat keamanan masih menemukan beberapa pengelola rumah makan dan tempat hiburan melayani pelanggan melewati batas jam operasional yang telah ditetapkan. Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 Kota Parepare kembali melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan peraturan wali kota mengenai batas jam operasional pada malam hari. Operasi dilakukan dengan memantau aktivitas tempat hiburan pada malam hari agar sesuai dengan protokol kesehatan. Dari operasi yang dilakukan, tim penegakan hukum COVID-19 yang tergabung dari Satpol PP, Polri dan TNI ini menemukan beberapa lokasi usaha hiburan malam seperti kafe masih melayani pelanggan di batas jam operasional. Usai dilakukan pembinaan kepada pengelola kafe, tim langsung membubarkan para pengunjung kafe agar tidak ada lagi aktivitas di atas jam operasional yang telah dikeluarkan pemerintah kota. Ya, jadi ada beberapa tempat tadi yang memang konsumennya masih menikmati hidangan di beberapa tempat tadi. Jadi kami menghimbau jam 9 harus sudah meninggalkan tempat dan sampai jam 10 masih bisa take away. Jadi kami sosialisasikan kembali tadi. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Perum Bulog melakukan operasi pasar murah yang rencananya akan dilaksanakan di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Dalam rangka pengendalian inflasi dan memasuki bulan Ramadan, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Perum Bulog Parepare melakukan operasi pasar murah di depan kantor Kelurahan Watang Pacu Kiki. Adapun komoditas yang ditawarkan yakni gula pasir seharga 12.500. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Haja Siti Rahmah Amir yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan kegiatan serupa akan kembali dilakukan selama beberapa hari ke depan di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare dengan harapan kegiatan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Haja Siti Rahmah Amir menambahkan, pihaknya dan Perum Bulog Kota Parepare akan memaksimalkan stok gula pasir yang ada di Bulog, yakni kurang lebih 40 ton sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi inti tujuan kami kerjasama dengan Bulog ini untuk dalam rangka pengendalian inflasi dan sehingga kami bekerja sama dengan Bulog untuk itu, di mana harga pasaran sekarang gula pasir itu berkisar di antara 14.000 sampai dengan 15.000 dari harga ecer pemerintah 12.500. Olehnya itu karena Bulog dalam hal ini sebagai penyedia barang untuk stok gula pasir, sehingga kita bekerja sama untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, sebanyak 16 orang ASN BKPSDMD Kota Parepare diisolasi mandiri usai menjalani pemeriksaan swab beberapa waktu yang lalu. Selain melakukan pemeriksaan, Dinas Kesehatan juga melakukan penyemprotan desinfektan. Baru-baru ini tim gugus COVID-19 Kota Parepare melakukan screening dan swab test di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Parepare. Koordinator Gerak Cepat Penanganan COVID-19 Puskesmas Lumpue Irnawati menjelaskan hal ini sebagai upaya untuk menghentikan penularan virus corona, khususnya di lingkungan perkantoran yang masih meningkat hingga saat ini. Irnawati menambahkan, sambil menunggu hasil, 16 orang ASN yang telah diswab diminta untuk melakukan isolasi mandiri.
Kami melaksanakan screening sekaligus swab test di BKPSDM karena adanya salah seorang ASN di BKPSDM yang terkonfirmasi positif. Hari ini kami melakukan screening dan swab test sebanyak 16 orang. Dua adalah kontak dari bagian hukum. Di BKPSDM sendiri sebanyak 14 orang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan atau memutuskan mata rantai penularan, khususnya di lingkungan ASN, ya, lingkungan perkantoran yang masih marak saat ini, penularan di area perkantoran. Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Parepare Gustam Kasim mengatakan, selain swab test, guna memutus penyebaran COVID-19, pihak Kelurahan dan Dinas Kesehatan telah melakukan penyemprotan di kantor BKPSDMD Kota Parepare. Kami melakukan swab ini semua kepada staf, ya, pegawai BKPSDM, karena kemarin Ibu Sekretaris terinfeksi dengan COVID-19. Hasil pemeriksaan beliau itu positif. Jadi kami menyampaikan bahwa meminta kepada Dinas Kesehatan supaya melakukan swab di kantor BKPSDM, ya, supaya untuk menjaga protokol kesehatan tidak semua, supaya bisa mengantisipasi, ya, sekiranya ada yang juga terkonfirmasi dengan COVID itu. Kami lakukan di kantor itu selama 1 hari penuh, ya, artinya hampir semualah pegawai. Bahkan saya menanti ini mau ikut lagi karena saya selalu berkonfirmasi dengan ibu sekretaris, seperti itu. Itulah intinya kami melakukan. Juga kami sudah melakukan penyemprotan kemarin, ya, dari kelurahan Bumi Harapan. Dan tadi pagi juga dari Dinas Kesehatan yang melakukan penyemprotan. Jadi 2 kali kita melakukan penyemprotan. Ini untuk mengantisipasi, ya, supaya tidak ada lagi terkonfirmasi dengan COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Personil dari Kodim 1405 Maludu Setasi melakukan pembangunan drainase sepanjang 800 meter di Kelurahan Bacu Kiki yang kerap kali menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba. Berikut liputannya. Memasuki musim penghujan dan mencegah terjadinya luapan air, personil TNI Kodim 1405 Maludu Setasi membangun pembuatan drainase di pemukiman warga yang berada di Kelurahan Bacu Kiki, Kota Parepare. Memasuki musim penghujan saat ini yang kerap menimbulkan banjir, personil TNI membangun drainase agar banjir bisa ditanggulangi hingga tidak lagi merembes ke rumah-rumah warga. Pembangunan drainase sepanjang 800 meter ini diharapkan mampu menanggulangi banjir agar tidak lagi membuat resah masyarakat sekitar. Pembuatan drainase dikerjakan langsung oleh para anggota TNI dari jajaran Kodim 1405 Maludu Setasi. Untuk kegiatan hari ini kita sudah melaksanakan pengecoran selokan, pembuatan drainase dan percetakan drainase tadi itu. Kemudian ada beberapa yang pengumpulan batu juga. Kebetulan di Kecamatan Bacu Kiki ini adalah sering terjadi banjir pada saat musim hujan, sehingga saya mengantisipasinya khususnya di Kelurahan Lemo ini kita terkait dengan kegiatan TMMD kita membuat drainase sepanjang 800 meter kurang lebih, ya, kurang lebih 100 meter. Kemudian talutnya kurang lebih 500 meter. Dan selanjutnya dilaksanakan juga nanti ke depannya lapen kurang lebih 110 meter. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Dan jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna mencegah penyebaran COVID-19.
Saya Jauhar Manika dan saya Sultan Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.